Om Swastiastu semeton. Deteksi tahun 2023 saya sampaikan kepada semeton bahwa akan terjadi kerusuhan. Oke, hati-hati, jaga dirinya, rumahnya kuat kuncinya, temboknya di pertinggian, ditinggi-tinggikan temboknya. Jangan menerima orang yang kita tidak kenal. Kalau orang membutuhkan kita, dia lewat chat WA aja. Akan terjadi permasalahan, ada perampokan, ada pembegalan, dan sebagainya, lebih besar permasalahan daripada tahun 2022. Ada beberapa daerah akan mengalami kelaparan karena nanti panennya akan mengalami musibah. Ada banjir bandang, badai, air besar naik, tanah bergerak, banyak akan mengalami permasalahan. Itu fitnah akan merajalela, saling sikut, saling sikat, saling tuding. Di samping bencana alam, ada perang antara agama, atau satu agama berperang melawan agama, atau satu kelompok berperang melawan satu kelompok. Sampai tahun 2024 perang saudara bisa terjadi, karena akan terjadi pengkhianatan, satu sama yang lain akan saling berkhianat, dan akan terjadi fitnah satu sama yang lain akan saling memfitnah, dan akan terjadi saling sabot, saling rebut, saling sikut, saling sikat. Kejujuran akan tertindas. Itu saya sampaikan kepada semeton, para penonton semuanya, agar yatna agar selalu berjalan di jalan kejujuran, tapi jangan berharap kejujuran akan mendapat kebahagiaan, karena di kejujuran itu gak ada kebahagiaannya. Inilah pengeleburan kehancuran sekarang. Itu saya sampaikan kepada semeton. Oke. Di zaman 2023, di samping ada tanah bergerak, badai, gunung meletus, air besar, dan perebutan lahan, sebaik apapun kejujuran berbuat, tetap akan ditindas oleh kepentingan. Maka sekarang janganlah berharap banyak. Yang penting semeton selamat dan bisa makan. Akan ada kerusuhan. Sana sini orang akan dipecat. Sana sini orang nggak punya pekerjaan. Dan ada beberapa daerah akan mengalami kelaparan. Dan panen, begitu panen akan hancur. Tidak bisa panen karena badai, karena bencana. Nah, itu yang saya. Kita tidak meramal, teman-teman. Tidak sok. Apa yang terjadi? Menurut mata batinku. Tidak. Kita berbuat. Kalau terjadi bencana gini, saya imbangi di sini. Kalau ada bencana gini akan datang, saya imbangi di sini. Kita sudah deteksi bencananya apapun yang terjadi. Kita sudah berusaha mengimbangi semaksimal mungkin kita bisa lakukan, dan kita bisa meminimais semua bencana-bencana yang akan terjadi, baik dimanapun terjadi di daerah kita. Karena ini leburnya Dajjal. Dajjal itu bukan berbeda agama sama kita, dia Dajjal enggak, yaitu penjajah selama ini yang menjajah negara kita, baik siapapun itu pemberhangusannya seluruh keturunannya. Karena sekarang waktunya dari ribuan tahun dia sudah berbuat untuk menumpuk kekayaannya. Sekarang inilah bangkitnya Nusantara, bangkitnya budi pekerti. Biar sementara tahu hujan sementara belus lah kamera. Belus HP yang nyoting. Semoga tidak rusak. Jangan khawatir semeton, apapun yang terjadi di negara kita, saya akan berusaha untuk meminimalisnya, karena ini bencana-bencana akan terus terjadi di seluruh dunia. Begitu saya sampaikan, belum bencana-bencana yang lainnya. Banjir bandang, macam-macam nanti permasalahan.
tahun 2023 sampai tahun 2024 akan ada perang saudara. Pak Jokowi akan dihianati oleh teman sendiri dari koalisinya. Nanti akan permasalahan akan sangat besar akan terjadi ke depannya. Biar teman-teman tahu, belum terjadi gunung meletus, belum terjadi tanah bergerak, belum terjadi gempa bumi, banyak permasalahan yang akan terjadi, khususnya tanggal 22 tanggal 22 bulan 11 tahun 2023. Itu masalah besar nanti di sana akan terjadi. Nah, sampai akhir tahun 2022 ini tetap ada permasalahan sampai akhir tahun. Nah, tahun 2023 ada perang saudara, yaitu perang antara kelompok dan perang satu agama berperang merebutkan dalil. Ya ini bukan masalahnya pemerintah atau masalah negara kita, enggak. Ini adalah takdir. Takdir harus terjadi yang disebut dengan peleburan. Ini yang disebut dengan peleburan Astosiwo, 8 penjuru arah mata angin melakukan peleburan. Karena ini sudah ribuan tahun zaman Kaliuga berjalan, ribuan tahun tidak ada surga para dewa. Nanti masalah surga para dewa nanti saya akan jelaskan di YouTube berikutnya. Nah, sekarang semeton pintar-pintar buat diri. Yang utama adalah kecerdasannya. Cerdas bersosialisasi dengan medsos. Cerdas melakukan usaha lewat medsos. Apapun itu, baik lewat dagang online, tapi lakukan jujur. Karena kejujuran akan tetap ditindas. Karena akan ada istilahnya fitnah. Fitnah akan lebih cenderung akan didengar sama orang daripada kebenaran. Karena kebenaran tidak ada mendapatkan kejujuran dimanapun semeton untuk mengedepankan kejujuran semeton akan dapat keadilan kebenaran. Hanya yang ada itu hanya kepentingan dan orang beruang. Nah, disinilah karena hancurnya. Sampai 2024 ini akan 3 tahun ini akan lama hancurnya. Belum ada bom, belum ada resesi, belum macam-macam nanti akan ke depannya. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Agar semeton ayatnya, saya sudah berusaha dari Sabda Petala, Siwoloko melakukan penyeimbangannya supaya negara kita ini aman. Supaya negara kita ini mendapat kebaikan. Karena ini bangkitnya negara kita yang disebut dengan Nusantara. Setelah Satria Peningit muncul. Satria Peningit itu biar semeton tahu, yaitu Gibran Rakabumi. Oke? Gibran Rakabumi itu yang akan terjadi nanti Satria Peningit. Ini Pak Jokowi akan runtuh, banyak masalah nih. Walaupun Pak Jokowi baik dan adil dan sayang merakyatnya, tapi takdir sudah harus kehancuran. Gimana? Sebaik apapun tidak akan bisa. Nanti pada saatnya tiba akan ada orang yang memperbaiki betul-betul negara kita akan adijaya. Itu saya sampaikan kepada semeton. Yang penting semeton dukung pemerintah, dukung kebijakan pemerintah. Jangan ikut-ikutan buat hal-hal yang melanggar aturan. Itu yang saya sampaikan kepada semeton. Suksema. Om Santi, 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 Om.